Beliau salam di Pondok Cibubur. Pulangnya mampir ke Masjid Al-Hidayah. Yang jauh salat insya Allah panjang umur, berkah umurnya fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hakama bil qada'il a'mar wa fana'i hadhihi ad-dar wa akhbara anna al-akhirata hiya darul qarar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'ainani la tamassahumun nar, 'ainan bakat min khasyatillah wa 'ainan tahrusu fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, pagi-pagi makannya bubur, malam-malam pergi ke tukang cukur. Kalau memang pengen hidup kita jadi makmur, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Nur, Allah yang Maha Sabur, Allah yang Maha Syakur. Semoga dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan terus melimpahkan curahan rahmat kasih sayangnya kepada kita hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kunci daripada dawamun ni'mah, ya, nikmat yang terus menerus tanpa putus sampai akhir hayat kita, kuncinya adalah dawamus syukri, yaitu continue kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesempatan. Selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun yang sedang kita jalani, yang sedang kita lakoni, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hal itu tidak menggerogoti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah apapun, hal apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap harus berhusnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah, dan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita hamba-hambanya. Kalau kita sudah bisa menyikapi segala sesuatu dengan bersyukur kepada Allah, selalu berhusnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah cinta sayang kepada kita. Begitu Pak. Kalau Allah sayang cinta kepada seorang hamba, akan diuji dia supaya naik tingkat derajatnya, naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhasil ya menjalani ujian yang Allah berikan kepadanya, insya Allah biidznillah derajatnya akan naik, nikmat
nikmat yang Allah berikan pun akan terus menerus dianugerahkan kepadanya tanpa kenal putus. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua, kepada kita semua, insyaallah biidznillah Allah katakan dalam Al-Quran, la azidannakum. Huruf la sebelum kata azidannakum itu merupakan takkid. Takkid itu penguatan, aku pasti akan menambahkan nikmatku kepada kalian wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Tapi kalau kita kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tunggu saja nanti sesungguhnya azab Allah amat pedih. Sampai kapan kita bersyukur? Sampai akhir hayat kita, sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya iblis itu memang rencana besar itu memboyong sebanyak-banyaknya dari kita cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia, membawa mereka sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman mereka di mana? Di neraka kelak. Maka tatkala iblis berkata, wahai Allah, karena Engkau telah menjadikan aku hamba yang hina, maka aku akan halang-halangi itu cucunya keturunan Adam dari menuju jalanmu yang lurus ya Allah. Aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, wa aimanihim wa asyama'ihim, dari arah sebelah kiri. Supaya apa? Kelak nanti hanya sedikit dari kita, orang-orang beriman saat akhirat itu datang, yang mempunyai atau mendapat predikat sebagai hamba yang bersyukur. Maka saking pentingnya untuk menjadi orang yang bersyukur, Rasulullah mencontohkan satu saat Rasulullah berwudu di tengah malam, lalu beliau mendirikan sholat. Ketika beliau sholat, derayan air mata terus mengalir sampai membasahi dadanya. Lalu beliau ruku pun masih menangis. Bangkit dari ruku, beliau sujud masih menangis. Lalu Aisyah, istri Rasulullah SAW, bertanya, apa yang buat engkau menangis wahai Rasulullah? Apa? Lantaran apa kata Aisyah selanjutnya? Bukankah telah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Tapi Rasul menjawab, afala aqulu 'abdan syakur, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Semakin bersyukur kita, semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Tidak hanya kuantitasnya pun bertambah. Maka dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita belajar di sini. Kita ngaji. Alhamdulillah. Si Ahmad pergi ke rumah Bang Somad. Beri ketupat, berinya tidak banyak, cuma 4. Karena kita cinta Nabi Muhammad, mari sama-sama kita kembali berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sama-sama. Sallallahu
dicintai Rasulullah, menjadi umat-umat yang senantiasa mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah kelak di hari kiamat, mendapatkan syafaat dan uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena memang Nabi Muhammad SAW telah menyimpan doa mustajabnya, Pak. Likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap nabi mempunyai doa-doa yang mustajab. Fata'ajjal kullu nabiyyin da'watah. Nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad itu telah memanjatkan doa-doa mustajabnya itu. Akan tetapi beliau Rasulullah baginda Muhammad SAW menyimpan doa mustajabnya. Wa in ikhtaba'tu da'wati, buat apa? Syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Apakah kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Ini dia yang harus kita perjuangkan agar diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayada ila insyaallah, hal itu akan terjadi dengan izin Allah buat umat yang bagaimana? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, bagi umatku yang telah nanti menghadap Allah membawa keimanannya, ia tidak mempersekutukan Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kita harus berjuang agar diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Perbanyak sholawat, perbanyak berzikir, perbanyak jaga keimanan kita dengan selalu menggaungkan, mentauhidkan hati kita dengan kalimat La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Alaikum bila ilaha illallah wa istighfar, kata Rasulullah. Banyak-banyaklah kalian untuk mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan minta ampun kepada Allah. Fa'akthiru minhuma, berbanyak sebanyak-banyaknya. Ya, kita berusaha agar menjaga keimanan kita, untuk menjaga keimanan kita agar terjaga terpasti sampai akhir hayat kita, agar nanti saat iblis itu datang untuk memalingkan keimanan kita, ya, menuju hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keislaman, yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keimanan saat akhir hayat kita atau saat ajal menjelang. Maka dengan selalu usaha kita untuk mentajwid keimanan kita kepada Allah, insya Allah kita akan lulus dari godaan ini. Karena masa-masa orang menjelang ajalnya itu adalah masa-masa yang sangat krusial, masa-masa yang sangat genting, di mana keimanannya akan diuji oleh godaan-godaan iblis yang dia akan menampakkan dirinya menyerupai hal-hal yang kita sukai, yang kita segani saat kita hidup di dunia. Bahkan dalam suatu kitab yang saya baca, ya, Rihlah dari Akhirah, dia akan menampakkan diri sebagai bagian dari keluarga kita. Masya Allah, untuk mengajak pada hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip keislaman, bahkan mengajak kepada ad-diyanah al-yahudiyah wa diyanah al-nasraniyah, agar kita berpaling memeluk agama Yahudi, Nasrani, mengatakan bahwa kedua agama itu adalah khairul adyan, sebaik-baiknya agama, ya Pak. Yang di dunianya dulu suka mancing mungkin, ya, akan ya, diajak untuk adalah kita mancing aja yuk. Ya, akhirnya kata-kata terucap di akhir hayatnya bukan kalimat la ilaha illallah. Oke dah, gua mancing. Gitu. Yang sudah nongkrong, oke dah, yuk kita nongkrong gimana nih? Nah, kan itu. Kita diajarkan untuk mentelkin mereka yang akan
menghadap Allah dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Karena di situ masa-masa krusial, masa-masa detik di mana iblis itu akan berusaha memalingkan keimanan kita dari iman yang sudah benar-benar terpatri puluhan tahun, yang dunia besar tahun terpatri iman yang besar tahun. Kalau dia nggak lulus di akhir hayatnya, berpaling keimanannya pada hal-hal yang duniawi, sehingga kata-kata yang terucap dari lisannya bukan kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Bisa jadi kalau itu terjadi meninggalnya suul khatimah. Maka sama-sama kita selalu berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mereka yang meninggal menghadap Allah, ada pun kata-kata terakhir terucap dari lisannya la ilaha illallah, dan kalau jannah maka ia akan masuk surga. Dan semoga kita bisa menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam sebuah hadis yang kesimpulannya bahwasanya al-a'malu bi khawatimiha, amal manusia, amal seorang hamba dilihat pada penghujungnya, pada akhirnya bagaimana. Belum tentu mereka yang apabila kita lihat kesehariannya saleh, lantas saat meninggal husnul khatimah, belum tentu. Itu perjuangan. Maka kita dawamkan, kita praktikkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Fa'akthiru minhu, berbanyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dan minta ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya iblis berkata, ahlakun nas bidzunub, aku menghancurkan manusia, membinasakan manusia dengan membuat mereka bergelimang dengan perbuatan dosa. Tuh, iblis senang kita buat dosa. Senangnya bukan main. Kenapa? Wah, dapat jatah nih teman lagi yang nemenin gua di neraka. Gitu. Kata Allah gimana? Lama tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Wahai iblis, siapapun yang berhasil engkau goda, siapapun yang berhasil engkau jerat sehingga mereka mengikuti langkah-langkahmu, mengikuti kemauanmu, memperturutkan hawa nafsunya, tidak lagi mengindahkan aturan-aturan Allah. Lama tabi'aka, siapapun yang mengikutimu wahai iblis, la amla anna jahannama minkum ajma'in, maka aku akan mengisi itu neraka jahanam dengan kalian semua. Na'udzubillah. Maka kalau kita tinggal berbuat dosa, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat istighfar. Walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika kita beristighfar, insyaallah kita tidak termasuk golongan yang al-musirrina fil dzunub, orang yang terus-menerus nantinya terus melakukan bergelimang dalam perbuatan dosa. Kalau kita beristighfar terputus tuh kita dari perbuatan dosa itu. Ma asarra man istaghfara wa ya'ala fi kulli yawm 70 marrah. Ketika kita beristighfar, kita tidak melakukan isra, kita tidak termasuk golongan orang-orang yang enakan melakukan dosa, ya Pak. Karena kita beristighfar kepada Allah. Kita tahu kita manusia, setelahnya kita selalu maaf kotor kondisinya, sering berbuat salah dan lupa. Udah ingat aja suka gampang tergoda, ya Pak. Apalagi di saat keluar kita sendiri, itu godanya luar biasa. Ya. Tahu Allah melihat, tapi rasa malunya kepada Allah ya lebih kecil daripada rasa malunya apabila dilihat oleh manusia. Usikum wa iyai, kita sering menasihati saat kita sedang khulwat sendirian, jaga keimanan kita. Karena di saat-saat juga kita tergoda untuk melakukan kemaksiatan, menganggap kepada
kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Walaupun kita ngumpet di lubang semut, Allah tahu. Walaupun kita berniat untuk melakukan kejahatan di dalam hati, orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Yang ada di langit dan di bumi ini tidak ada bisa luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama usikum wa iyaya bittaqwallah. Apa yang kata kita? Ahlakun nas bil dzunub. Aku hancurkan manusia dengan membuat diri mereka bergelimang dalam perbuatan dosa. Terus iblis kasih poin di sini. Bagaimana supaya engkau bisa menghancurkan aku, kata iblis. Wa ahlikuni bila ilaha illallah wal istighfar. Maka hancurkanlah aku dengan engkau berzikir mengucapkan la ilaha illallah wal istighfar dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Dan tapi namanya si Tony, nama kerennya dari iblis ya Pak. Syaitan dia lagi. Kalau itu syaitan itu gak akan pernah berusaha ya untuk menggoda kita, menjerat kita sehingga kita menjadi pengikutnya, mengikuti langkah-langkahnya sampai ya nyawa kita terlepas dari jasad kita, baru itu dia selesai memberikan atau menyerang kita dengan segala macam tipu dayanya. Ma'asyar muslimin rahimahumullah. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwasanya iblis itu akan tanpa putus asa menggoda kita selama nyawa kita masih nyatu dengan jasad kita. Madama tarwahu fi ihsani, dia bernyanyi pada Allah ya, bahwasanya iblis akan senantiasa berusaha menjerat kita untuk melakukan perbuatan dosa selama ya nyawa kita masih berada di badan kita. Tapi Allah jawab, wa izzati wa jalali, demi keagunganku ya, la azalu aghfir lahum astaghfiruni, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada hamba-hambaku selama mereka minta ampun kepadaku. Maka sama-sama yuk kita selalu mendoakan istighfar kepada Allah. Langkah selanjutnya yang dilakukan iblis untuk menggoda kita adalah menghancurkan kita dengan hawa nafsu, bisyahwat. Apa? Bisyahwat. Setiap kita punya keinginan pasti. Keinginan itulah yang menjadi celah
buat iblis masuk ke dalam hati kita. Iwaswisu fi sudurina. Kita punya keinginan, punya hasrat diri. Ya, di situ dia menjadikan kita orang yang mabuk akan kenikmatan duniawi, menganggap dunia itu adalah segala-galanya dan puncak kenikmatan, bahkan menganggap harta yang dikumpulkan itu membuat dia apa? Kekal. Yahsabu anna malahu akhlada. Dengan merubah mindset cara berpikir kita, bagaimana kita bisa mendapat harta tersebut yang sebenarnya itu adalah cara yang tak baik, namun dalam pikiran kita dirubah mindset itu menjadi anggap kepada gua mengambil harta dengan cara yang sedikit-sedikit main-main curang, ya Pak, korupsi, ya, menipu, banyak banget ya Pak. Zaman sekarang kasus penipuan yang metodenya sangat-sangat canggih, yang metodenya bahkan kita tidak menyadari kita kena tipu. Ya. Zuyyina lin-nasi bisyahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Memang Allah jadikan indah segala-galanya karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan sangat sempurna, sangat sempurna. Ya, karena Allah Maha Pencipta dan tidak ada celah, tidak ada kekurangan dalam penciptaannya. Wanita menjadikan indah, anak menjadikan indah, perhiasan emas perak menjadikan indah, pekerjaan, lapangan pekerjaan menjadikan indah, kendaraan menjadikan indah, wal khayl musawwamati wal an'am wal harth. Tapi disitulah perannya iblis merubah mindset kita sehingga kita mendapatkan hal-hal yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, ya, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu membentengi hati kita agar kita tidak mudah tergoda oleh segala bentuk godaan hawa nafsu, karena itu musuh yang sangat besar yang selalu bertengger dalam hati kita. Tapi kita harus berperang melawan hawa nafsu itu sampai akhir hayat kita. Itu perjuangan yang sangat panjang. Maka sama-sama ya kita mengaji kayak gini adalah untuk saling mengingatkan, bukan berarti yang ngomong udah benar, udah bisa mempraktikkan itu semua. Yang ngomong juga lagi belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama nasihati agar gak ada yang rugi di antara kita, agar gak ada yang masuk dalam kategori innal insana lafi khusr, dalam kerugian. Orang yang terlepas dari dunia ini adalah mereka yang beriman kepada Allah, beramal saleh dan mau saling menasihati dalam kebenaran dan sabar. Ma'asyar muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah berikan nikmat kepada kita yang luar biasa, sehingga kaki kita teringat untuk mengikuti majelis ilmu ini. Ya, untuk mengikuti majelis ilmu ini, walaupun kata saya udah lalu pulang aja tidur, ngapain sih ngaji gitu ya. Tapi alhamdulillah biiznillah kita termasuk fisabilillah saat ini keluar dari rumah kita untuk menuntut ilmu, tujuannya fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji'a. Kita keluar melangkahkan kaki kita, baru ngaji di masjid, ada kajian, dan dapat ilmu. Sebanyak apapun ya ilmu yang kita dapat, tujuannya harus ya untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu kita manfaat. Tidak hanya itu, mulai kita dapat ya ketika kita fisabilillah
Tadi dalam bukan hadis saya baca ada dua mata yang tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Matanya siapa Pak? Mata-mata. Dua mata bukan ya Pak. Pertama adalah mata yang menangis, mengalirkan air matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ainul baki min khasyatillah. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah Taala itu. Dia selalu mawas diri, takut amal ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ya belum sempurna ibadah yang dia persembahkan untuk sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu memotivasi dirinya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadahnya. Buat apa? Untuk menjadi masuk dalam kategori ayyukum ahsanu amala, mereka yang melakukan amal-amalan yang terbaik. Walaupun ya versi kita masing-masing beda ya Pak ya, tapi kita diperintahkan harus semua apapun yang diperintahkan kepada kita oleh Allah dan Rasulullah lakukan semampu kita mas ta'atum insyaallah ya. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan senantiasa menerima amal ibadah kita. Innallaha la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wa badagha bihi wajha. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima semua amal kecuali dilakukan amal tersebut karena dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mata yang kedua yang tidak tersentuh api neraka yaitu mata yang terjaga karena dia fisabilillah. Sekarang Pak kita bedakan ngantuk ya Pak. Hari malam saya bangun berkali-kali Pak menyiapkan materi, ngantuknya luar biasa. Udah buka buku, mata berenang lagi, baca lagi sebentar, berenang lagi, itu godaannya luar biasa. Ya, dari malam 1:30 tiduran lagi 2:30 ya sampai ya. Tapi Masya Allah yang 4, aduh Masya Allah matanya juga ngantuk banget. Ya kayaknya nempel gak bisa gak bisa ditahan ya. Tapi kita berusaha untuk melawan hal itu semua ya. Agar kelak nanti mendapat keutamaan ini diantaranya ya, tidak tersentuh api neraka karena mata kita terjaga untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah termasuk kategori fisabilillah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Yang bulan lalu kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj ya Pak. Di mana-mana Masya Allah, bahkan sampai menjelang Ramadan pun masih ada beberapa tempat yang memperingati ya hari besar umat Islam terjadinya sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu. Saya sedikit mengambil hikmah dari ayat yang menceritakan tentang ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna nasrna. Ada kata dalam Al-Quran ayat ini, kata bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada kata bi'abdihi, ada kata abdun di situ. Apa hikmahnya? Kita mengaku sebagai hamba Allah, sebagai abdun. Ternyata kata abdun ini ya, dalam sebuah kitab tafsir dijelaskan itu adalah litashrif wa takrim, untuk memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan beliau,
maka Allah menggunakan lafaz atau ibarat bi'abdihi, kata abdun, karena sesungguhnya itu adalah tujuannya lintasyrik, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidilalah ala anna maqam al-ubudiyyah lillahi ta'ala huwa asyrafu sifat makhluqin wa a'zamiha wa ajaliha. Kedudukan sebagai seorang hamba itu adalah kedudukan yang sangat tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memakai kata abdun di sini. Kalau ada kata yang lebih bagus daripada kata abdun, maka Allah akan memakai kata itu, tapi tidak dipakai kata-kata yang lain, melainkan hanya menggunakan kata bi'abdihi. Dan ini untuk menyatakan takdir al-ubudiyyah lillah, bahwasanya kita diciptakan adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus bangga. Kenapa? Ketika kita menghambakan diri kepada Tuhan selain Allah, mereka lemah, mereka tidak kuasa, mereka tidak maha pencipta. Tapi Allah maha segala-galanya. Allah maha pilihan, Allah maha sempurna, Allah maha menciptakan, Allah maha pengampun. Adakah Tuhan yang lain selain Allah? Tidak. Kita tidak mengakui akan adanya Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita meyakini bahwa makhluk hal yang diciptakan tidak luput daripada pencipta, dan pencipta itu harus terlepas dari segala kekurangan apapun. Maka ya, Gus Baha dalam banyak ceramahnya sering menyampaikan amalan yang diamalkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa amalan tersebut? Yaitu berzikir dengan mengatakan kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan. Ya Allah, cukup bagiku menjadi mulia Engkau menjadi Tuhan aku, ya Allah. Merasa mulia kita, ya, karena bertuhankan Allah. Wa kafani fakhran, dan aku bangga untuk menjadi hamba-Mu, an aku laka 'abdan. Tuh, coba sama-sama. Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan. Kita amalkan ini supaya apa? Ada rasa kebanggaan, kita merasa mulia menjadi hamba Allah, kita merasa mulia, sehingga kita terlepas, terbebas dari apa bisikan-bisikan yang akan membawa kita kepada menuhankan seorang makhluk sebagai Tuhan. Kita terlepas, terbebas dari segala gelitik hati yang mengisyaratkan untuk menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah merasa mulia dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita bangga untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku gak suka engkau sanjung-sanjung dengan sanjungan yang tidak layak bagiku, dengan sanjungan yang di atas kedudukanku. Rasulullah mengetahui ana Abdullah, aku hamba Allah, maka jangan sampai kau sanjung aku melebihi kedudukan makam sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar yang kalau mukadimah orang mau bicara depan umum, wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Abdullah itu yang disunatkan, dan itu udah asyraful maqamat, ya, kedudukan yang paling tinggi bagi kita sebagai makhluk, yaitu abdul, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi berpesan kepada kita, ya, ma uhibbu, aku gak suka antarfa'u fawqa manzilati, kau menyanjung aku, kau mengangkat aku di
kedudukan yang seharusnya sebagai seorang hamba. Rasul menjelaskan, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Wa kana yaqul la tatruni kama akhrajan nasara al-Masih ibn Maryam. Jangan engkau menyamakan aku dengan semata-semata dengan panggilan-panggilan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Al-Masih Nabi Isa putra Maryam. Innama ana abdun, dijelaskan ini aku adalah hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah Muhammad adalah abdullah, hambanya Allah, wa rasul, dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kira-kira siapa hamba yang paling dekat di sisi Allah, yang paling di sisi Allah? Nabi Muhammad. Karena dilihat dari ibadahnya, beliau lah yang paling sempurna ibadahnya di antara kita. Ya Allah, Masya Allah. Semoga kita bisa senantiasa berada di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di bawah bendera Rasulullah. Doa apa? Minta sama Allah, Allahumma ba'ats lana yawmal qiyamah, ya Allah bangkitkan kami nanti pada hari kiamat tahta liwa'i sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di bawah bendera Rasulullah. Walaupun kita ada di rombongan paling belakang, ibaratnya kalau naik kereta, ya Pak, gak apa-apa dah, ke paling belakang nyata juga gak apa-apa. Yang penting gerbongnya, lokomotifnya Rasulullah SAW, insya Allah akan nyampe pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Apa sih yang disebutkan oleh para kaum Nasrani kepada Nabi Isa? Yaitu mereka menjadikan atau mempertuhankan Isa dan ibunya Maryam, dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Sudah 45 menit kita, alhamdulillah ya Pak. Mau nambah lagi Pak? Insya Allah dari kesempatannya Pak ya, supaya apa yang disampaikan ya bisa terus melangkah dalam pikiran dan hati kita. Insya Allah dari kesempatan kita akan membahas tentang puasa, ibadah puasa ya Pak. Senang Pak, Ramadan mau datang nih, Insya Allah senang ya Pak. Harus senang kita ya. Persiapkan diri apa saja target-target yang harus kita canangkan ya. Lebaran nanti itu adalah merupakan momen di tajdid untuk mengembalikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kemuliaan, banyak rahmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan ya Pak. Insya Allah semoga kita diperkenankan oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, dan Allah akan meridhoi semua upaya langkah kita untuk terus meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah dengan segala kesungguhan, menurunkan segala dan seluruh baca ibadah kita dengan berkeyakinan bahwa Allah akan mengijabah setiap doa yang kita panjatkan. Mari awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
وحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند أجلنا بقول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ابعثنا يوم القيامة تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا الصيام، اللهم شفع فينا حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك السلام في الدين وفي الدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سكرات الموت، ونسألك النجاة من النار والعفو عند حسابك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا تعبدنا وتنتصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين، وأنت راض عنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والمعاف atas segala kesalahan dan zakat fil lisan. Akhir kata saya ucapkan izin bercendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.